sekitar ada 10 orang. Ya Allah, Mbak Dia ini digilir mas. Ya Allah, kasihan. Ya, dan mungkin digilir, akhirnya Mbak Dia nggak kuat. Ya Allah, lalu Mbak Dia itu meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gus Rahman, dengan mas kameramen Mas Saifu ya, di channel Family Lost. Oke mas, kali ini saya akan menemui sosok yang kemarin sore itu sempat saya ketiduran ya mas ya. Mungkin udah ada 3 harian. Nah, sosok itu selalu datang di mimpi saya mas. Beliau ingin menceritakan tentang kisah hidupnya. Tapi setelah itu, sebelum saya menanyakan kisahnya itu, sosoknya langsung pergi mas. Tapi melakukan, sebentar mas, ini ada kayak ada suara menangis mas. Nah, ini tempatnya sama persis yang ada di mimpi saya mas. Iya, benar, ada suara menangis di sana mas. Ya Allah, sepertinya dia sangat menderita mas. Oke pemirsa, bagaimana kisah selanjutnya? Nanti kita akan kuak bersama apa cerita dari sosok tersebut. Oke pemirsa, mari ikuti saya. Hati-hati mas Saifi. Ini kemarin kaki saya terkilir mas, jadinya aku pakai sepatu ini mas, agak kegedean nih. Iya sakit mas. Astagfirullahaladzim, hati-hati mas. Astagfirullahaladzim. Suara ketawa? Iya mas, suara ketawa tapi kayak seolah-olah menangis mas. Aduh, hati-hati mas. Sosoknya itu datang dari kemarin sore mas, kayak menghampiri tapi dalam mimpi mas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim mas. Pemirsa, ini suaranya sangat jelas. Mungkin sosoknya ada di sekitar sini mas. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Allahu akbar. Tamurru jasad hadir. Mas, mari mas. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Allahu akbar. Iya mas, itu seperti ada bayangan mas. Mana Gus? Itu kelihatan kah? Iya Gus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Oke pemirsa, ternyata yang ada di mimpi saya itu sosok Kunti. Mungkin ini Kunti jin atau Kunti jelmaan, saya kurang paham. Nanti kita akan interaksi ya teman-teman. Hati-hati mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kamu yang datang dalam mimpiku. Oh, benar pemirsa, ini yang ada dalam mimpiku kemarin. Ya, aku sudah datang di tempat ini menepati janjimu. Bagaimana? Astagfirullahaladzim, Mas Saifi. Ternyata sosok ini
korban dari salah satu kenakalan remaja tenang ya, aku akan mendengarkan ceritamu sampai kamu benar-benar lega. Saya akan membantu kamu, mendoakanmu. Oke, tenang. Aku nggak akan ngapa-ngapain kamu, yang penting kamu tetap tenang. Ya, pemirsa, ini sosok Kunti. Ini sebenarnya aslinya wujudnya manusia, Mas. Tapi karena kenakalan remaja, mungkin karena dari salah seorang preman, dia seperti diperkosa, Mas. Allah Akbar, ya Allah, kasihan banget. Diperkosa lalu dibunuh, Mas. Bagaimana ceritanya? Kok kamu nggak lari? Ya Allah. Oke, ternyata kejadiannya begini, Mas. Beliau habis sepulang kerja tengah malam, Mas, lalu melewati perkumpulan preman, Mas. Mungkin premannya terpengaruh oleh minuman-minuman keras. Lalu ketika melihat mbak ini, mbak siapa? Sebentar, aku lupa menanyakan namanya. Namanya siapa? Oh, namanya Mbak Dea, Mas. Iya, Mbak Dea. Iya, Mbak Dea ini sepulang kerja melewati sebuah lorong. Namun preman itu mencegatnya karena pikiran kotor dari efek minuman keras itu. Lalu Mbak Dea ini dikejar sampai gang buntu. Terus Mbak Dea ini seperti dibekam gitu, Mas. Iya. Dibekam terus lalu pingsan. Terus Mbak Dea hilang sadar. Ya Allah. Terus Mbak Dea hilang sadar, lalu Mbak Dea diperkosa, Mas. Ya Allah, kasihan banget ini. Iya. Berapa orang kamu diperkosa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok bisa, Mas? Ternyata setelah diperkosa oleh preman itu memanggil teman-temannya, Mas. Sekitar ada 10 orang. Ya Allah, Mbak Dea ini digilir, Mas. Ya Allah, kasihan banget. Kasihan itu. Ya, dan mungkin digilir, akhirnya Mbak Dea nggak kuat. Ya Allah. Lalu Mbak Dea itu meninggal. Nah, lalu gimana? Dibuang. Kamu dibuang. Dibuang di mana? Di hutan. Di hutan ini. Oh, ya. Tapi apakah kamu yang kerap kali mengganggu para warga di perkebunan ini? Enggak. Oh, begitu. Oke. Ya, karena kamu bukan orang jahat ya. Oke, pemirsa. Mbak Dea ini selepas diperkosa lalu dibuang di hutan ini. Sampai-sampai mayatnya belum ditemukan oleh pihak berwajib. Ya Allah, sampai membusuk. Ya Allah.
Kasihan banget mas. Ya bos. Ya Allah. Lalu di mana jasadmu? Di sini. Ya Allah. Ternyata jasadnya ada di sebelah sana mas. Mungkin sudah puluhan tahun sampai sudah berbaur dengan tanah mas. Sampai baunya pun nggak ada mas. Udah lama banget ya Gus. Iya, kalau baru sebentar ini mesti bau bangkainya udah masih terasa menyengat sekali mas. Iya betul Gus. Ya Allah. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Keluargamu yang nggak ada yang peduli. Kok bisa? Ya Allah. Oh, kamu merantau. Tapi kok keluargamu nggak ada yang mencari kamu, bahwa kabar kamu atau gimana itu? Kenapa? Wah, ternyata mas, Mbak Dia ini kabur dari rumah karena di rumah sering terjadi KDRT. Lalu Mbak Dia ini pergi kabur merantau ke sebuah tempat, mungkin di kota ya mas. Ya Gus. Karena nggak ada bekal perjalanan di kota, lalu Mbak Dia ibaratnya seperti orang yang sangat polos. Jadi diapa-apain itu ya diem aja. Iya. Ya Allah. Ya. Ya. Oke. Ya aku akan bantu kamu. Ya nanti aku akan hubungi pihak berwajib untuk menyelesaikan kasus ini agar pelaku yang telah memperkosa kamu segera ditangkap. Ya, aku juga akan mengabari keluargamu bahwa kamu sebenarnya ya tekanan batin. Oh ya. Ya, ini ada di sini, di hutan ini. Nanti aku akan menelpon yang keluarga untuk mengurus jasad kamu ya. Ya oke pemirsa, mungkin kita akan membantu untuk menyemayamkan jasad sebagaimana layaknya jasad manusia yang baik. Sungguh kasihan mas. Ya, aku akan bantu kamu ya. Ya, kamu Islam kan? Iya. Lalu roh kamu gimana? Masih gentayangan atau masih di alam? Wah, rohnya masih gentayangan mas. Jadi masih belum masuk sepenuhnya di liang lahat. Jadi rohnya masih gentayangan. Beliau ini kebingungan mas, sangat kebingungan antara dia sudah meninggal atau belum. Wah. Tapi sebenarnya mereka itu, para preman itu nggak ada mikir sama sekali apa akibatnya untuk melakukan perbuatan ini dan apa azabnya kelak nanti. Iya Gus. Ya, oke Mbak Dia, aku akan bantu doaan kamu, semoga kamu diterima di sisi Allah dengan amal-amalmu yang terbaik. Aku akan bantu juga menguburkan jasadmu dengan selayak bagaimana jasad pada umumnya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma anzil rahmah waghfir lahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia, ya Allah, semoga Mbak Dia diterima di sisimu ya Allah. Ya Allah, atas dosa-dosanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Gus. Oke pemirsa, ternyata selama 3 hari berturut-turut sosok beliau itu tadi Mbak Dea karena kebingungan terus menemui saya di mimpi saya. Dia sangat sedihnya. Ya Allah, kasihan sekali Mas tadi. Ya Allah, korban dari preman. Mbak Dea itu diperkosa. Ya Allah, kok bisa sampai begitu ya Mas ya? Iya. Sangat miris sekali Mas. Oke, mungkin sampai ini penulisan malam ini, karena kaki saya masih belum enakan Mas. Ya, pesan untuk pemirsa dimanapun Anda berada, ingat perbuatan Anda selama di dunia itu akan dimintai pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apa yang Anda tanam di dunia nanti akan di akhirat pasti Dipertanggungjawabkan. iya dipertanggungjawabkan. Ya, sekian dari saya, Gus Rahman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas.